Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Menyambung bacaan hari kemarin terkait dengan kisah penggandaan roti dan orang-orang kemudian mencari Yesus kemana dia pergi. Hari ini Yesus menyatakan dirinya bahwa dialah roti hidup. Apa artinya? Artinya adalah bahwa orang-orang pada zaman itu jangan hanya melihat roti yang baru saja mereka makan yang cepat kenyang lalu cepat pula lapar. Melalui peristiwa penggandaan roti yang menjadi kebutuhan pokok manusia untuk menyambung hidupnya karena sumber energi, dan orang bisa bertahan hidup karena roti itu. Dari peristiwa yang mendasar itulah Yesus kemudian menyatakan dirinya bahwa dialah roti hidup. Dialah roti yang tidak akan habis dimakan, yang tidak akan membuat lapar dan tidak akan membuat haus. Syaratnya adalah percaya kepada sang roti hidup ini. Maka refleksi bacaan ini untuk kita adalah begini. Ada banyak aktivitas yang kita lakukan dalam gereja. Seringkali saya menyebutnya ubiang-ubium, ya, kesana kemari, ikut ini ikut itu. Lalu pertanyaannya menjadi begini, yang kita ikuti ini siapa? Seluruh aktivitas pelayanan kita itu diarahkan kepada siapa? Kalau diarahkan kepada kepentingan kita sendiri, bisa jadi kita mudah kecewa, mudah mutung. Tapi kalau kita arahkan yang kita ikuti adalah Yesus sang roti hidup ini, yang tidak akan membuat kita lapar, yang tidak akan membuat kita haus, maka apapun kesulitannya kita akan tangguh. Salah satu contoh yang tangguh yang susah kita ikuti adalah Stefanus, yang kita dengarkan kisahnya dalam bacaan pertama. Mengikuti Yesus sampai pada kemartirannya. Kita bagaimana? Mengikuti Yesus apakah sampai kepada kemartiran kita masing-masing? Tersinggung sedikit saja mutung, itu berarti yang diikuti adalah dirinya sendiri, bukan yang diikuti Yesus. Kalau kita berani mengatakan Yesus roti hidup, Yesus segalanya bagi hidup kita, maka apapun resiko yang kita tanggung, kemartiran kita masing-masing yang kita tanggung dalam Kristus Yesus. Moga-moga pencarian kita, aktivitas kita apapun, yang kita tuju adalah Yesus sendiri, bukan yang lain. Kita hening sejenak.
Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.